warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Hari ini kita sedang memperingati Hari Ayah. Saya yakin ini bukan hal kebetulan Hari Pahlawan berdekatan dengan Hari Ayah, karena sebagian besar dari para pahlawan adalah juga ayah dari anak-anaknya. Mereka gugur menjadi pahlawan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya yakin para pahlawan itu juga menjadi pahlawan bagi keluarganya. Mereka menjadi ayah yang baik bagi keluarganya. Mari semangat itu kita ambil bersama. Apa hubungannya peran ayah sebagai pemimpin keluarga dengan kemajuan negara? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga adalah pondasi masyarakat dan bangsa. Dalam Islam, keluarga memiliki peran dan kedudukan yang sangat tinggi dalam menciptakan kehidupan yang mulia, baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat. Keluarga yang baik akan mengantarkan kehidupan yang mulia bagi seseorang, masyarakat, dan bangsa. Dan sebaliknya, keluarga yang buruk akan membawa seseorang, masyarakat, dan bangsa ke arah kehancuran. Karena itu, setiap muslim harus memberikan perhatian khusus terhadap urusan keluarga. Karena keluarga adalah sekolah pertama yang akan menentukan kualitas seseorang. Seorang kepala keluarga di rumah adalah sebagai pemimpin, imam, qudwah, teladan untuk keluarganya. Ia juga sebagai pemimpin yang dapat mengarahkan keluarganya menuju Shirathal Mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan menuju surga. Ia berusaha agar istri dan anak-anaknya selamat dari siksa neraka. Siapa yang bertanggung jawab hal itu semua? Kita, sang ayah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dari itu, seorang kepala keluarga harus dapat menjaga ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga yang dimaksud di sini adalah agar perjalanan keluarga bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Tercapai cita-citanya, bahagia dunia akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ayah dan calon ayah, setidaknya ada 5 syarat untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Yang pertama, ayah harus memiliki keteguhan nilai, orientasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga muslim berarti memiliki nilai-nilai Islam yang menjadi landasan berkeluarga dan arah kehidupannya. Suatu keluarga disebut memiliki ketahanan yang kuat manakala berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam dalam menjalani kehidupan, meskipun berhadapan dengan kendala-kendala yang berat dan lingkungan yang tidak Islami. Dengan memiliki kemandirian, nilai-nilai Islami, maka tidak hanya melaksanakan ajaran Islam saja, tetapi berusaha meluruskan yang tidak Islami. Dalam situasi menghadapi problema hidup, sangat penting bagi insan keluarga untuk terus mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kamus kehidupan, orang bertakwa tidak ada istilah jalan buntu. Dalam arti persoalan insya Allah bisa dipecahkan. Karena Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan pintu keluar atas masalahnya dari arah yang
tak pernah disangka-sangka. Dan forum ayah ini ya dalam rangka untuk kita berkumpul sehingga kita bisa saling nasihat menasihati, saling menguatkan untuk menjadi keluarga yang kokoh dan islami. Saudaraku yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ayah yang senantiasa berharap hidayah. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan sebagai ayah untuk mewujudkan ketahanan keluarga, yaitu ayah yang fokus menunaikan kewajiban atas hak orang lain. Dalam keluarga berarti istri dan anak-anak kita. Seorang suami fokus menunaikan kewajiban atas hak istri dan anaknya. Sang istri fokus menunaikan kewajiban atas hak suaminya dan anaknya. Pun anaknya juga kita ajari untuk fokus menunaikan kewajiban sebagai anak atas hak orang tuanya. Kita bukan fokus menuntut hak diri kita sendiri, egois. Padahal kewajiban diri atas orang lain belum tertunaikan. Padahal kewajiban kita itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas orang-orang di bawah tanggung jawab kita. Seorang ayah sebagai pemimpin punya kewajiban memberikan kehidupan yang layak jasmani rohani kepada istri dan anak-anaknya. Karena kehidupan yang layak adalah hak semua anggota keluarga. Hak itu adalah maslahah. Ada kaidah fikih yang lazim disikapi bagi seorang ayah sebagai pemimpin keluarga tentang maslahah dari apa yang dipimpinnya, yaitu tasarruful imam an ra'iyatihi manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin, tindakan sang ayah terhadap yang dipimpin, terhadap istri dan anak-anaknya, itu harus didasarkan atas pertimbangan maslahah. Dan menurut Imam Ghazali, maslahah yang harus ditunaikan minimal maslahah daruriyah, hajat utama, atau istilah sekarang dengan hak asasi. Kalau dalam ilmu agama dinamakan 5 maqasid syariah. Bila 5 hak asasi tadi tidak terpenuhi, maka rusaklah bangunan keluarga itu. Apa itu 5 hak asasi tersebut, ayah? Yang pertama adalah terjaga agamanya, terjaga hak hidup sebagai manusia, memanusiakan manusia. Kalau bahasa Jawa nguwong ne wong. Yang ketiga, terjaga keturunannya sebagai anak bangsa. Yang keempat, terjaga fikrohnya, idenya dan pendapatnya, sehingga tercipta manajerial keluarga yang baik. Kelima, terjaga hartanya sehingga bisa saling kontribusi sosial, terjalin kewirausahaan. 5 hal itu untuk memudahkan ingatan kita akan kewajiban akan 5 hak asasi keluarga yang kita pimpin. Kita boleh mengingat Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, yaitu sudah terjaga agamanya dengan sila pertama, terjaga hak hidupnya sebagai manusia sila kedua, terjaga keturunan sebagai anak bangsa adalah sila ketiga, terjaga fikroh, ide dan pendapatnya, tercipta manajerial dalam keluarga yang baik itu di sila yang keempat, terjaga hartanya sehingga bisa saling berkontribusi sosial, itu sila kelima. Mudah ya, karena para pemimpin bangsa kita di awal kemerdekaan Republik Indonesia sudah memahami kewajiban apa yang harus ditunaikan terhadap hak asasi rakyatnya setelah merdeka. Forum ayah ini pun ke depan tidak jauh dari 5 tema utama itu yang kita diskusikan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ayah yang senantiasa berharap hidayah. Yang ketiga, untuk mewujudkan ketahanan keluarga adalah
ayah yang menjaga kehormatan keluarga di dalam berbangsa dan bernegara. Dengan menjaga kehormatan keluarga, bila anak cucu dari keluarga kita tumbuh kembang dari pernikahan yang sah dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita bisa membangun bersama negeri kita tercinta menjadi negara yang adil, makmur, meski banyak perbedaan suku, agama, dan ras di tengah-tengah kita. Keluarga harus bangga dan cinta tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa, menjalin hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ayah yang senantiasa berharap hidayah. Yang keempat, untuk mewujudkan ketahanan keluarga adalah ayah yang kokoh menghadapi guncangan dan perbedaan yang ada. Kehidupan keluarga tidak lepas dari berbagai goncangan. Ada konflik dan dinamika, pengaruh tetangga atau masyarakat yang tidak selalu baik dalam menyikapi perjalanan. Kalau ada istilah manajemen konflik, saya mungkin bisa memberi istilah yang lebih positif dari ustadz saya. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, kita bisa memakai istilah manajemen fastabiqul khairat. Kita bisa memanajemen kebaikan-kebaikan kita. Karena biasanya setiap pendapat sama-sama ingin kebaikan, hanya caranya yang berbeda pendapat. Kunci utama untuk memperkokoh ketahanan keluarga dalam situasi seperti ini adalah komunikasi dan dialog antar anggota keluarga. Ketika ada hal-hal yang kurang menyenangkan dari istri atau sebaliknya istri terhadap suami, maka seorang harus berpikir dan belajar untuk tetap berinteraksi secara baik. Begitu pula antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Disinilah pentingnya untuk memperlakukan keluarga dengan baik sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Tauladan kita sebagai ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu yang amat penting untuk kita ambil sebagai pelajaran adalah terbangunnya suasana yang dialogis. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meyakini adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap yang namanya nuansa dialogis itu tercipta. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ayah yang senantiasa berharap hidayah. Yang kelima, yang terakhir, untuk mewujudkan ketahanan keluarga adalah ayah yang bisa membawa keluarga memiliki kemandirian ekonomi. Setiap manusia tentu membutuhkan makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, kendaraan, dan sebagainya, hingga pengembangan diri kita masing-masing. Untuk memenuhi semua itu dibutuhkan pendanaan dalam jumlah yang cukup, yang didapatkan tentu dengan cara yang halal. Karena itu, setiap keluarga, khususnya ayah atau suami, harus mampu mengembangkan keluarganya
untuk memiliki kemandirian di bidang ekonomi. Namun, kemapanan ekonomi atau kekayaan dalam Islam bukan ukuran final kemuliaan seseorang, namun juga diukur dari seberapa besar dia dalam berkontribusi sosial. Hal ini karena di dalam Islam ada dua hubungan yang harus dijalin, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama. Hablum minallah, hablum minan nas. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita semua, para ayah dan calon ayah, diberi kekuatan istiqomah dalam iman dan takwa, sehingga menjadi tauladan dan pemimpin terbaik di keluarganya kita masing-masing. Di struktur kepemimpinan terkecil adalah di keluarga kita masing-masing. Sehingga kalau keluarga kita baik, maka RT kita insya Allah juga baik, RW kita juga baik, kota kita, kota Malang juga baik, negara kita juga menjadi baik. Baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.